Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutladania dengan NIM 2109035000039 pada kelas Manajemen E angkatan 2021, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajerial pada bagian penganggaran dan anggaran fleksibel. Maka dari itu, simaklah video ini sampai habis. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu anggaran. Menurut Anthony, Dearden, dan Beckford, anggaran adalah rencana tindakan yang dinyatakan dalam satuan uang untuk satu periode tertentu atau biasanya selama 1 tahun. Sedangkan budget adalah rencana manajemen dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Adapun karakteristik penganggaran, yang pertama dinyatakan dalam satuan keuangan atau moneter, dan yang kedua mencakup kurun waktu 1 tahun, yang ketiga isinya menyangkut komitmen manajemen, yaitu manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah dianggarkan, dan yang keempat usulan anggaran dinilai dan disetujui oleh orang yang mempunyai wewenang lebih tinggi daripada yang menyusunnya, dan yang kelima jika anggaran sudah disahkan maka anggaran tersebut tidak dapat diubah kecuali dalam hal khusus, dan yang terakhir hasil aktual akan dibandingkan dengan anggaran secara periode. Dalam anggaran sendiri terdapat biaya standar, di mana menurut Li Hartanto bahwa biaya standar terletak pada skop yang dituju, menyatakan dengan positif berapa besar biaya itu seharusnya pada organisasi yang efisien. Kemudian kegunaan dan keterbatasan anggaran. Kegunaan yang pertama, hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksi sebelum rencana itu dilaksanakan. Apabila terdapat alternatif, maka manajemen dapat memilih mana yang paling baik. Dan yang kedua, dalam membuat penganggaran atau budget diperlukan analisis yang sangat teliti mengenai setiap tindakan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, jika bekerja dengan menggunakan budget, maka kita menetapkan patokan untuk prestasi, dan berdasarkan patokan itu kita dapat menilai baik buruknya prestasi yang dihasilkan. Sedangkan keterbatasan dalam anggaran, yang pertama bahwa dalam budget planning kita menggunakan taksiran yang tidak selalu tepat, dan yang kedua bahwa budget itu harus terus-menerus disesuaikan dengan keadaan yang berubah-ubah, dan yang ketiga pelaksanaan budget tidak terjadi dengan otomatis. Oleh karena itu manajemen pada semua tingkat harus ikut serta dalam pelaksanaan. Yang keempat, budgeting tidak menghilangkan kebutuhan akan judgement dari manajer yang berpengalaman. Dapat kita lihat dari kegunaan dan keterbatasan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam penganggaran atau budget tentunya harus dilaksanakan dengan teliti dalam setiap tindakan yang dilakukan, karena kita akan dihadapkan pada keadaan yang berubah-ubah, sehingga semua elemen atau manajemennya harus ikut serta dalam pelaksanaan. Anggaran mempunyai 4 jenis. Yang pertama, appropriation budget, performance budget, fixed budget, dan anggaran fleksibel. Nah, anggaran fleksibel ini akan saya jelaskan pada bagian akhir. Jadi sebelum itu kita lanjut pada pembahasan anggaran. Nah, dalam anggaran juga terdapat anggaran induk. Anggaran induk sendiri merupakan produk aktif dari kegiatan pembentukan dan penggabungan anggaran-anggaran. Dan jenisnya yaitu yang pertama anggaran induk yang konvensional, yang kedua zero based budget, yang ketiga perencanaan program dan sistem anggaran. Anggaran induk terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama anggaran operasional, terdiri anggaran penjualan produksi, persediaan akhir bahan langsung, tenaga kerja, harga pokok penjualan, persediaan produk jadi, biaya penjualan, biaya administrasi, dan laba rugi. Dan yang kedua anggaran keuangan yang terdiri dari anggaran kas dan anggaran neraca. Pada bagian sebelumnya, anggaran dibuat berdasarkan produksi atau penjualan yang tetap. Penganggaran demikian disebut dengan anggaran statis. Anggaran fleksibel ditujukan ke arah tingkat aktivitas keseluruhan, di mana yang berada dalam range relevan daripada hanya ditujukan ke arah satu tingkat aktivitas dan bersifat dinamis daripada statis. Rumus anggaran fleksibel yaitu biaya variabel dikali kuantitas ditambah biaya tetap. Pemilihan dasar kegiatan dan langkah-langkah penyusunan anggaran fleksibel tentunya harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu satuan kegiatan yang dipilih harus betul-betul mencerminkan dan menjadi ukuran kegiatan bagian yang bersangkutan, dan satuan dasar kegiatan yang dipilih harus mampu mengukur perubahan-perubahan tingkat output, dan satuan dasar sedapat mungkin hanya dipengaruhi oleh tingkat output sebagai faktor variabel. Kemudian satuan dasar harus mudah dipahami, dan satuan dasar kegiatan tidak mendatangkan biaya tambahan dalam perhitungan dan penggunaannya. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang penganggaran dan anggaran fleksibel. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.